Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, kami dari kelompok pertama akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ontologi dan Wilayah Kajian Dakwah. Kami beranggotakan Sundari, Abdul Aziz Ali Roshidin, dan Sofia Nurjana. Selanjutnya, pengertian ilmu dakwah. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata bahasa Arab, yakni da'a yad'u dakwah, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Terdapat dua pengertian, yakni dakwah yang mengajak pada kebaikan dan ada yang mengajak pada keburukan. Mengajak pada kebaikan disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan yang mengajak pada keburukan disebutkan dalam Quran surah Fatir ayat 6. Secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni Syekh Ali Mahfud. Dakwah menurut Syekh Ali Mahfud adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, menurut Bahai Al-Khawli, dakwah menurut beliau yakni memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain. Yang terakhir, Abu Bakar Az-Zakari, menurut beliau, usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, dalam pendapat yang dikemukakan tadi, maka di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yakni yang pertama, al-tauji, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup, mana yang harus dilalui oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari, sehingga nyatalah jalan hidayah dan jalan yang sesat. Kedua, al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Ruang lingkup ilmu dakwah. Yang pertama, objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan atau hasil ijtihad ulama. Secara material, objek kajian ilmu dakwah meliputi wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi manusia sebagai pelaku dakwah, dai dan ma'um. Kedua, lingkungan di mana manusia berada. Ketiga, agama Islam sebagai ajaran pokok dalam dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah yang kedua yakni objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah proses transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam serta interrelasi antara ketiga unsur yang terdapat dalam objek material. Berdasarkan objek formal tersebut, untuk mewujudkan ajaran Islam dibutuhkan wadah kajian atau jurusan yang lebih spesifik, di mana masing-masing kajian tersebut ditelaah dari sisi status, proses, sistem, dan struktur. Ruang lingkup pembahasan ilmu dakwah dapat diringkas, yaitu 1. Bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Yang kedua, cara-cara penyampaian ajaran Islam tersebut yang meliputi pendekatan, metode, dan metode atau medianya. 3. Pengaruh penyampaian ajaran Islam terhadap sikap dan tingkah laku individu dan masyarakat yang menerimanya. Yang keempat, manusia sebagai pelaku dakwah dan manusia sebagai penerima dakwah. 5. Agama Islam sebagai pesan dakwah yang harus disampaikan. 6. Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan proses terjadinya dakwah. Yang terakhir, lingkungan alam tempat terjadinya proses dakwah. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.